Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Zenji berkata, Xian, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, ucap Zenji. Saudari Zen, beritahu saya, ucap Xian tersenyum. Mata indah Zenji mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Apakah Anda tahu ranah apa Ouyang Duantian di penguasa kota Tongtian Xiancheng hari ini, ucap Zenji. Xian berkata pelan, dikatakan bahwa dia dipromosikan ke alam kaisar hebat tingkat ke-10 lebih dari 8.000 tahun yang lalu, ucap Xian. Mendengar ini, mata Zenji penuh niat membunuh, penuh dengan kesedihan, dan berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya jika saya ingin membunuhnya, saya tidak dapat melakukannya untuk saat ini, ucap Zenji di dalam hatinya. Xian berkata, Saudari Zen, sebenarnya, ada hal lain untuk mengatakan tentang kematian orang tuamu, ucap Xian. Apa? Ucap Zenji mengerutkan kening. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Zenji, Xian memberitahu saya tentang ini. Dia mendengar Ouyang Duantian mengatakannya dengan telinganya sendiri. Menurut informasi yang dia temukan, Kaisar Abadi Jiutian yang menjabat dan kepala Xiahou. Karena ayahmu adalah orang yang jujur dan menyinggung Kaisar Abadi 9 surga itu mungkin ulah mereka, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zenji memandang Xian dan bertanya, apakah Anda yakin mendengarnya, ucap Zenji. Iya, Xian berkata, pada awalnya, saya memasuki rumah penguasa kota sebagai master senjata suci, dan saya mendengar Ouyang Duantian membicarakannya, dan juga, sejujurnya, penguasa kota Ouyang sangat mempercayai saya, ucap Xian. Setelah mendengarkan, Zenji menarik napas, dia terdiam lama dan berkata, Xian, kamu tahu wajah dia, tetapi tidak tahu hatinya, saya akan meminta Ouyang Duantian untuk mencari tahu, jika dia benar-benar tidak bersalah, saya secara alami tidak akan membalas dendam. Sebaliknya, jika pelakunya benar-benar dia, saya pasti akan menghancurkan rumah tuan kota Ouyang, ucap Zenji. Pada saat ini waktu, Tan Yun berkata, masalah ini telah berakhir untuk saat ini, kita harus pergi, ucap Tan Yun. Setelah itu, semua orang dan binatang memasuki kuil Tao Lingqiao. Ambil, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, kuil Lingqiao Dao yang menjulang tinggi berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus telinga Tan Yun. Setelah Tan Yun membuka celah di tirai formasi, dia naik ke langit, menghilang ke dalam formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan, dan menuju ke langit yang redup. Waktu berlalu, dan 4 tahun kemudian, Tan Yun mengenakan pakaian putih, terbang keluar dari langit dan kembali ke ngarai pantai. Tiba-tiba, suara tua yang familiar masuk ke telinga Tan Yun, anak muda, berhenti untuk orang tua ini, ucap suara itu. Tan Yun berlama-lama di udara dan melihat ke belakang setelah suara itu, hanya untuk melihat seorang lelaki tua pucat terbang ke arahnya. Melihat lelaki tua yang terbang itu, Tan Yun tersenyum. Itu adalah seringai membunuh. Meskipun Tan Yun belum pernah bertemu Mo Changsheng, dan hanya pernah mendengar suaranya waktu itu, dia paman ketiga dari Mo Zimansion, Tan Yun masih yakin bahwa lelaki tua di depannya tidak lain adalah Mo Changsheng. Karena, Tan Yun ingat suara Mo Changsheng. Alasan mengapa Mo Changsheng tidak melakukan apapun pada Tan Yun adalah karena dia hanya mendengar suara Tan Yun, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tan Yun sendiri. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, Mo Changsheng, orang tua ini adalah Mo Zhan Xiancheng, tuan ketiga Mo Changsheng, ucap Mo Changsheng. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan sebuah suara serak terdengar, aku tidak tahu, mengapa senior memberhentikan junior ini, ucap Tan Yun. Mata keruh Mo Changsheng mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Pernahkah Anda melihat alam kerajaan kaisar tingkat ke-7 yang bernama Tan Yun di Iter Abyss? Ucap Mo Changsheng. Aku pernah melihatnya, ucap Tan Yun sambil tersenyum, suaranya masih serak. Ayo, di mana mereka? Ucap Mo Changsheng. Mata Mo Changsheng dipenuhi dengan kegembiraan pada saat ini. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendapat berita tentang pembunuh keponakannya. Tan Yun tersenyum, tapi suaranya kembali normal, mereka tidak jauh di langit, ini tepat di depanmu, ucap Tan Yun. Mendengar suara familiar yang sudah tidak asing lagi, Mo Changsheng menatap pemuda berjubah putih di depan dia, dan berkata dengan ekspresi ngeri, kamu ini Tan Yun. Bagaimana ini mungkin? Saat itu ketika kamu membunuh keponakanku,
Aku mendengar keponakanku mengatakan bahwa kamu hanya peringkat ke-7 dari kerajaan Kaisar, tetapi dalam sekejap mata, kamu telah menjadi peringkat ke-5 dari alam Kaisar abadi. Mo Changsheng meraung dengan suara serak, kamu binatang, bahkan jika kamu adalah peringkat ke-5 dari alam Kaisar abadi, kamu hanya seekor semut di depan orang tua ini. Tan Yun, pergi ke neraka, ucap Mo Changsheng sambil memikirkan kematian keponakannya Mozi. Dia sangat marah sehingga dia menggelengkan kepalanya yang sangat pusing, dan menusuk ke arah dada Tan Yun. Mo Changsheng adalah kultivator tingkat pertama dari alam Kaisar Agung. Meskipun jiwa Kaisar Agungnya telah ditelan selama lebih dari 70 tahun, dia masih tidak jatuh koma. Selain itu, energi abadi di kolam spiritualnya telah menyerap energi abadi di batu abadi kelas atas, sehingga energi abadinya selalu dalam keadaan penuh. Dengan kata lain, Mo Changsheng masih bisa mengerahkan kekuatan penuhnya saat ini. Tusuk. Boom! Saat Mo Changsheng menikam pedangnya seperti kilat, tiba-tiba, pedang ki vertikal dan horizontal, kekosongan dalam radius ratusan abadi runtuh, meninggalkan Tan Yun di lubang raksasa ruang tak berujung dan gelap. Dan pedang Mo Changsheng sangat mempesona di kehampaan yang gelap gulita. Menurut pendapatnya, Tan Yun yang berada di peringkat ke-5 dari alam Kaisar abadi, tidak bisa menghindari pedangnya sendiri sama sekali, dan akan ditusuk dadanya oleh pedangnya sendiri dan mati. Namun, hasilnya membuatnya tidak bisa dipercaya. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun tidak menghindar, dia membawa tangan kirinya, mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan tiba-tiba mendorongnya ke ujung pedang yang menusuk. Ketika Tan Yun menamparkan ujung pedang lebar di telapak tangannya, kekuatan benturan besar mengalir ke lengan kanan Mo Changsheng dari pedang lebar. Ah, ini benar-benar tidak mungkin, pedang orang tua ini adalah sub-artefak yang luar biasa. Bagaimana itu bisa dihancurkan olehmu dengan tangan kosong, ucap Mo Changsheng. Dalam teriakan ngeri Mo Changsheng, pedang itu dimulai dari ujung pedang, retak seperti keramik inci demi inci. Dalam napas, Mo Changsheng hanya memegang gagang pedang di tangannya dengan lucu. Ketakutan tak berujung menggerogoti hati Mo Changsheng, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan fisik Tan Yun akan begitu menakutkan. Pada saat ini, di mana Mo Changsheng memiliki keberanian untuk melawan Tan Yun. Dia menoleh, berharap ayah dan ibunya akan memberinya sepasang sayap ekstra, meluncur ke langit yang redup. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu ingin melarikan diri, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia, ucap Mo Changsheng. Tan Yun mencibir, dan mengambil langkah ringan dengan langkah surgawi hongmengnya. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Mo Changsheng dalam tendangan voli dan mencibir, pergi dasar bajingan, ucap Tan Yun. Retak. Tan Yun menamparkan bagian belakang kepala Mo Changsheng. 7 lubang Mo Changsheng berdarah, dan dia merasakan dunia berputar, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Sebelum Mo Changsheng jatuh ke tanah, Tan Yun menukik ke bawah, meraih pergelangan kaki Mo Changsheng dengan satu tangan, melambaikan tangan kanannya, dan membanting Mo Changsheng ke tanah. Bang! Retak. Saat Mo Changsheng mendarat di bahu kanannya, darahnya berceceran dan meledak. Mo Changsheng menyemburkan darah dari mulutnya dan berguling-guling di tanah dengan kesakitan, memohon belas kasihan. Tan Yun, lelaki tua ini tidak akan membalas dendam padamu, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku, ucap Tan Yun. Tan Yun berjongkok di tanah di depan Mo Changsheng, dia mencibir dan berkata, jangan, bunuh kamu, siapa kamu, namamu Changsheng, bolehkah aku membunuhmu, aku tidak percaya, aku ingin mencoba. Apakah kamu hidup itu abadi seperti namamu? Ucap Tan Yun. Jangan, jangan, Mo Changsheng berkata dengan ngeri. Tan Yun, jangan lakukan dulu, dengarkan aku. Sekarang kakak keduaku telah mengatur jaring di pintu keluar Soul Eater Abyss. Kamu bisa membawaku sebagai sandera, datang untuk mengancam saudara keduaku dan biarkan dia melepaskanmu, ucap Mo Changsheng. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum sembrono dan berkata, hahaha. Aku tidak takut dari kultivator tingkat ke-5 dari alam Kaisar Agung sekarang, mungkinkah saudara keduamu adalah lawanku? Jika saya ingat dengan benar, saudara kedua Anda, Mo Changfeng, sama dengan Anda, dia berada di tingkat kultivasi tingkat pertama dari alam Kaisar Agung. Dan ataukah menurut Anda Wan Baoshan lebih baik dari Anda dan saudara keduamu? Dan apakah dia di sini untuk menghentikanku? Ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Mo Changsheng sering mengangguk. Ya, Tan Yun, kamu benar, Wan Baoshan adalah kultivator tingkat 8 dari alam Kaisar Agung, ucap Mo Changsheng. Tan Yun tersenyum,
menatapnya seperti orang bodoh. Retak. Ah! Mo Changsheng berteriak, Tan Yun, aku benar-benar tidak berbohong padamu, Wan Baoshan adalah kultivator dari rumah abadi 9 surga, dan aku juga tidak demi kebaikanmu sendiri, sungguh, jangan bunuh aku, ucap Mo Changsheng. Mendengar ini, Tan Yun tertawa, hahaha, aku benar-benar bisa baik, lalu katakan padaku, apa ranah Wan Baoshan 130 tahun yang lalu, ucap Tan Yun. Mo Changsheng berkata tanpa ragu, pada saat itu, dia sudah berada di tingkat ke-8 dari alam Kaisar Agung. Tanpa menunggu, mata Tan Yun menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan keras, persetan dengan ibumu, 130 tahun yang lalu, aku terbang ke 9 surga Hongmeng, ketika itu, dia hanyalah seorang jenderal abadi dengan beberapa tentara di kota abadi Tongtian, kekuatan dari alam Kaisar Agung tingkat 8, dia akan berada di kota abadi Tongtian, kamu sangat membual sehingga kamu tidak membuat konsep, kan? Ini adalah harga yang kamu bayar untuk berbohong, ucap Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun dengan acuh tak acuh mematahkan kaki kiri Mo Changsheng. Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak perlu memikirkannya, saya tahu bahwa Wan Baoshan hanya ada di alam Kaisar Abadi, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan nada mendominasi, jika saya ingin pergi, itu akan seimbang, jika dua dewa tertinggi secara pribadi mengatur formasi surga dan para dewa, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menggunakan mata surgawi Hongmeng-nya untuk mengendalikan Mo Changsheng dan bertanya, katakan, siapa nama kakak laki-lakimu, ceritakan tentang kematian Sifu, dan kakak laki-laki tertua, ucap Tan Yun. Di bawah kendali Tan Yun, Mo Changsheng sudah melupakan kesakitan, dan berkata dengan ekspresi datar, kakak laki-laki tertuaku bernama Mo Changkong, dia adalah Kaisar Agung tingkat ke-11, dan sekarang dia sedang mundur di kediaman Tuan Kota, untuk menuju ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Jadi, saudara laki-laki kedua saya tidak akan mengganggu retret kakak laki-laki tertua saya. Kakak laki-laki saya seharusnya tidak tahu tentang kematian Sifu, jika itu benar, kakak laki-laki saya akan mengirim seseorang ke jurang yang melahap jiwa, ucap Mo Changsheng. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, bagus sekali, ucap Tan Yun. Puci. Tan Yun melambaikan tangannya, dan kekuatan abadi menembus tengkorak Mo Changsheng, dan jiwanya terbang dan mati. Setelah membunuh Mo Changsheng, Tan Yun terbang ke langit lagi. 10 hari kemudian, Tan Yun yang sedang terbang, tiba-tiba teringat suara Xian-Xian di benaknya. Tan Yun, tunggu sebentar, ucap Tan Yun. Tan Yun berdiri di langit dengan kebingungan, dan turun. Dalam sekejap, Xian-Xian keluar dari udara tipis di depan Tan Yun dan berkata kepada Tan Yun, tunggu aku di sini, lelaki tua yang baru saja terbang di atas kepalamu adalah seseorang yang aku tahu, aku akan pergi menyapanya, ucap Xian-Xian. Oke, aku akan menemanimu, ucap Tan Yun tersenyum. Tidak, kamu bisa menungguku di sini, ucap Xian-Xian tersenyum. Baiklah kalau begitu, pergi dan kembali dengan cepat, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum tanpa berpikir terlalu banyak. Yah, aku akan segera kembali, ucap Xian-Xian. Begitu suara ramping dalam gaun biru jatuh, dia berbalik dan terbang ke udara dan menghilang dari pandangan Tan Yun. Dalam satu tarikan napas, Xian-Xian melakukan tendangan voli dan menyusul seorang lelaki tua berusia 90-an. Ketika lelaki tua itu melihat seseorang terbang di belakangnya, dia tiba-tiba berbalik. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah gadis yang tidak dikenal, ketika dia akan berbicara, sebuah suara indah muncul di benaknya, pengurus rumah tua, jangan katakan apa-apa, saya adalah wanita muda, sekarang nama saya Xian-Xian, berpura-pura menjadi kenalan dan menyapa, ucap Xian-Xian. Itu benar, lelaki tua ini adalah kota abadi surgawi, kepala pelayan tua dari mansion Tuan Kota, Ouyang Fu. Ouyang Fu tertawa dan berkata, jadi ini Xian-Xian, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, tetapi Anda sudah menjadi peringkat ke-7 dari alam Kaisar Abadi, ucap Ouyang Fu. Begitu kata-kata itu jatuh, hati Ouyang Fu memicu gelombang besar, dan berkata kepada Xian-Xian, Nona, kenapa kamu ada di sini, dan juga, bagaimana ranahmu bisa meningkat begitu cepat, ucap Ouyang Fu. Xian-Xian berkata, saya datang dengan teman-teman saya untuk menjelajahi harta karun, tetapi saya menemukan peluang besar, dengan bantuan teman-temanku, ranahku membaik dengan sangat cepat. Oh, omong-omong, pengurus rumah tangga tua, bagaimana kabar ayahku? Bisakah Kaisar Abadi Jiutian mempermalukan ayahku karena pelarianku dari pernikahan? Ucap Xian-Xian.
Ouyang Fu berkata dengan khawatir, Nona, jangan khawatir, penguasa kota baik-baik saja untuk saat ini. Ketika Kaisar Abadi Sembilan Surga datang ke rumah penguasa kota tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia akan menemukanmu dalam 100 tahun dan menikahkanmu dengan Kaisar Abadi Sembilan Surga. Ada lebih dari 40 tahun tersisa, selama periode ini, Kaisar Abadi Sembilan Surga tidak akan mempermalukan penguasa kota. Namun, ketika penunjukan 100 tahun datang, Nona, Anda tidak menikah dengan Kaisar Abadi Sembilan Surga, dan istana tuan kota kita mungkin hancur, dan itu sudah berakhir, ucap Ouyang Fu. Mendengar ini, Xian mengerutkan bibirnya, mengangguk diam-diam untuk waktu yang lama, dan berkata dengan tegas, pengurus rumah tangga tua, Anda kembali ke Tongtian Xiancheng dan memberitahu ayah saya bahwa saya akan kembali ketika janji 100 tahun selesai. Saya juga mengakui pernikahan dengan Kaisar Abadi Jiutian, saya tidak akan pernah mengizinkan ayah saya, dan kota Abadi Tongtian menderita karena aku. Dan juga, kamu beritahu ayah bahwa aku peduli padanya. Baiklah, aku pergi, ucap Xian. Setelah transmisi suara, Xian berbalik dan pergi. Ouyang Fu menghela nafas, dan berhenti mencari harta karun, segera, dia juga menghilang ke dalam kehampaan yang redup, bersiap untuk kembali ke Tongtian Xiancheng dan memberitahu Ouyang Duantian bahwa wanita muda itu aman dan sehat. Karena dia tahu bahwa Ouyang Duantian cukup mengkhawatirkan wanita muda itu selama bertahun-tahun dia pergi. Setelah beberapa saat, Xian melayang di samping Tan Yun, dan dia menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata. Gadis, ada apa denganmu? Ucap Tan Yun bingung. Tidak ada, air mata tipis menetes. Aku hanya sedikit lelah, ucap Xian. Bodoh, jangan menangis, ucap Tan Yun mengambil langkah di udara dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari wajah Xian. Dia menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, hatinya sedih. Tan Yun, tahukah kamu, dalam beberapa dekade, aku akan menikah. Tapi, aku tidak ingin menikahi Kaisar Abadi Jiutian, aku mengagumi dan menyukai kamu. Tan Yun, aku ditakdirkan untuk tidak bersamamu dalam hidup ini, tapi sebelum aku pergi, aku ingin berada di sisimu sepanjang waktu, ucap Xian di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Xian tersenyum, bukan apa-apa, terkadang aku hanya seperti ini, sentimental. Kupikir, mungkin suatu hari, kita akan berpisah, dan aku akan merasa sedih, ucap Xian. Tan Yun memutar matanya dan bercanda, kenapa kita berpisah, ucap Tan Yun. Karena aku takut kamu akan mengusirku, ucap Xian tertawa sambil menangis. Mengusirmu? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan bercanda, aku Tan Yun, dengan wanita cantik sepertimu di sisiku, ini yang diimpikan banyak pria, mengapa aku harus mengusirmu? Oke, berhenti berpikir tentang itu, mari kita keluar dari tempat hantu ini sesegera mungkin, ucap Tan Yun. Baiklah, Xian sedikit mengangguk, tampak khawatir. Tan Yun, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk keluar dari formasi hebat, ucap Xian. Tentu saja, Tan Yun berkata dengan nada arogan, dengan kekuatanku saat ini, tidak ada seorang pun dalam formasi besar para dewa yang menjadi lawanku. Aku akan membunuh semua antek-antek dari rumah abadi 9 surga, dan kemudian pergi ke surga terperangkap dalam formasi besar, ucap Tan Yun. 40 tahun yang tersisa, bergaul dengannya hanya dengan menjentikkan jari, sebelum meninggalkannya, aku ingin melakukan hal gila dengannya lagi, ucap Xian di dalam hatinya. Setelah memikirkan hal ini, Xian tersenyum dan berkata, Tan Yun, tahukah kamu, sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah gadis yang baik. Tapi setelah bertemu denganmu, aku telah mengalami hidup dan mati bersamamu, dan mengalami banyak hal menarik, aku tidak ingin memasuki istana Ling Qiao Dao sekarang. Ini adalah jurang yang melahap jiwa yang aku masuki bersamamu, aku ingin pergi bersamamu, aku ingin bertarung dan membunuh musuh bersamamu. Selama aku bersamamu, aku merasa bahwa hidup saya penuh dengan petualangan, perasaan seperti ini sangat tidak nyaman, tetapi sangat bahagia, ucap Xian. Kata-kata Xian berinisiatif untuk mengulurkan tangan batu gioknya, kamu bawa aku terbang, ucap Xian. Oke. Tan Yun tersenyum dan memegang tangan giok Xian yang lembut dan tanpa tulang, dan dengan cepat bergerak menuju pintu keluar Soul Eater abis terbang menjauh. Selama penerbangan, Tan Yun bertanya, bagaimana latihan yang kuberikan padamu, ucap Tan Yun. Xian tersenyum bahagia, aku di kuil Tao Ling Qiao,
dan saya telah melatih saraf waktu dan ruang selama lebih dari 40.000 tahun, dan sekarang saya telah menguasai latihan seperti api dan hijau murni. Saya pikir dengan budidaya tingkat ketujuh dari alam kaisar abadi, saya dapat melompati kekuatan, ucap Xianxian. Tan Yun mengangguk dan berkata, jika saya tidak salah, kekuatan Anda saat ini sudah cukup untuk membunuh kekuatan tingkat ketiga dari alam kaisar agung, dan bahkan jika Anda bertemu tingkat keempat, kamu mungkin tidak akan kalah, ucap Tan Yun. Benarkah? Ucap Xianxian menatap Tan Yun dengan penuh semangat, ada sedikit kelembutan di matanya yang indah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, kamu benar-benar baik, dan setiap saat yang kuhabiskan bersamamu, aku merasa sangat bahagia, ucap Xianxian di dalam hatinya. Tentu saja itu benar, ucap Tan Yun tersenyum. Setelah itu, Tan Yun dan Xianxian berpegangan tangan, seperti makhluk abadi, dan setelah terbang selama 2 bulan, mereka tiba di salah satu pintu keluar Sol Devouring Abyss. Keduanya naik ke udara, berubah menjadi 2 sinar cahaya dan bergegas keluar dari pintu keluar, tergantung dalam kehampaan dalam formasi besar para dewa yang terperangkap di surga. Tan Yun, pintu keluar dari formasi besar ada di 3 miliar sen di utara, ucap Xianxian. Tangan kiri Xianxian dipegang oleh Tan Yun, dan satu jari mencuat dari tangan kanannya, menunjuk ke utara, dan berkata dengan lembut, kemana kita akan pergi setelah kita pergi, ucap Xianxian. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun dan langit dan bumi penuh dengan energi abadi. Mundur dan berlatih, dan maju ke alam Kaisar Agung segera setelah kita pergi, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun membawa Xianxian dan berlari menuju langit utara. Setelah setengah hari, sesosok turun dari langit dan berubah menjadi Gunung Wanbao di bawah pintu keluar formasi besar. Wan Baoshan menatap saudara keduanya Wan Baoyue, dan Mo Changfeng, dan bertanya, apakah ada berita tentang Tan Yun, ucap Wan Baoshan. Mungkin dia meninggal di jurang pemakan jiwa, ucap Wan Baoyue. Mo Changfeng setuju, iya, sudah lebih dari 50 tahun sejak sepasang anjing dan gadis itu memasuki jurang pemakan jiwa, dan dengan kekuatan mereka di alam kerajaan kaisar, itu tidak mungkin tinggal di jurang pemakan jiwa begitu lama, ucap Mo Changfeng. Setelah itu, Mo Changfeng mengerutkan kening dan berkata, orang tua ini sangat mengkhawatirkan saudara ketigaku. Dia telah berada di jurang pemakan jiwa selama lebih dari 80 tahun. Mengapa dia belum keluar, ucap Mo Changfeng. Wan Baoshan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, Tuan Mo siapa yang berani membunuhnya dengan statusnya sebagai Master Mo ketiga di alam abadi 9 surga, ucap Wan Baoshan. Ketika Mo Changfeng hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah suara sarkastik terdengar, hahaha, nada yang besar, siapa yang berani untuk membunuhnya? Maaf, yang lain tidak berani, tapi bukan berarti aku, Tan Yun tidak berani, Mo Changfeng, saudara ketigamu telah dibantai olehku, itu sudah hilang, ucap Tan Yun. Tan Yun, ucap Mo Changfeng tiba-tiba berbalik, tetapi melihat seorang pria dan seorang wanita terbang di depannya. Ketika Mo Changfeng melihat ranah Tan Yun dengan jelas, dia berteriak dengan marah dan tidak percaya, mengapa kalian berdua, pria dan wanita yang membunuh keponakanku telah meningkatkan ranah mereka begitu banyak di Soul Eater Abyss. Ya, saudara ketigaku adalah kultivator pertama dari alam Kaisar Agung, bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Aku tidak percaya, ucap Mo Changfeng. Sama seperti Mo Changfeng meraung, Wan Baoshan di sampingnya menatap Tan Yun dengan ekspresi hantu. Apakah itu kamu, semut di Tongtian Xiancheng lebih dari 100 tahun yang lalu, ucap Wan Baoshan. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan, ya, saya adalah semut di matamu di masa lalu, tapi sayang sekali, setelah selang waktu selama lebih dari 100 tahun, dan kamu menyia-nyiakan alammu, kamu serendah semut, ucap Tan Yun. Tan Yun, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tanah terlantar, ucap Wan Baoshan meraung ngeri. Tidak ada komentar, Tan Yun menatap Wan Baoshan dengan dingin, hari ini adalah kematianmu, ucap Tan Yun. Wan Baoshan benar-benar panik, dan puluhan ribu tentara abadi di belakangnya juga pucat, menatapnya seperti itu, bertahan. Tuan Mo hanya kamu lawan Tan Yun di sini, Wan Baoshan menyeringai, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Setelah menangkap dia, biarkan aku melenyapkannya dulu, lalu membunuhnya lagi, ucap Wan Baoshan. Mendengar ini, Mo Changfeng berkata dengan keras, tidak masalah, ucap Mo Changfeng. Tidak masalah, saya pikir ada masalah, ucap Tan Yun ringan. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu, Mo Changfeng berkata dengan tegas,
menghancurkan cakar langit, ucap Mo Changfeng. Tubuh Mo Changfeng meletus dengan kekuatan besar kaisar kuno, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dengan gelombang tiba-tiba, dia terbanting ke tanah. Segera, langit dalam radius puluhan ribu abadi runtuh satu demi satu. Kemudian, adegan mengejutkan terjadi. Tapi di langit, cakar raksasa setinggi 1000 kaki menyelimuti wajah Tan Yun. Wan Baoshan berseru, ada desas-desus bahwa cakar penghancur surga Tuan Moer dapat dengan mudah menimbulkan kerusakan besar pada kekuatan besar tingkat kedua dari alam Kaisar Agung. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar layak disebut namanya, ucap Wan Baoshan. Tapi, kali ini Tan Yun, mengabaikan cakar pemecah langit yang turun dari langit. Ketika cakar pemecah langit menutupi tubuh Tan Yun, seluruh tubuh Tan Yun terguncang, dan aura kekerasan meledak dari tubuhnya, mengirimkan cakar pemecah langit besar, dampak dari fragmentasi. Kenapa kekuatanmu begitu kuat? Mo Changfeng berteriak ngeri. Wan Baoshan, cepat buka formasi hebat, kita bukan lawannya, lari, ucap Mo Changfeng. Oke, Wan Baoshan mengeluarkan token di tangan kanannya, saat dia akan membuka formasi besar, Tan Yun melintas dan muncul di samping Wan Baoshan, tangan kanannya meraih lengan kanan Wan Baoshan memegang token tinggi-tinggi, tidak. Retak, ratapan seperti babi, dan suara tulang patah. Tapi lihat, Tan Yun mematahkan lengan kanan Wan Baoshan dengan tangan kanannya. Kaca, kaca. Tan Yun mengayunkan kaki kanannya dari sisi ke sisi, darah berceceran dan kakinya yang patah terbang secara horizontal, menendang lutut Wan Baoshan keluar. Plop, saat Wan Baoshan yang kehilangan kedua kakinya. Tan Yun naik ke udara, tangan kanannya terbalik, dan sebuah lubang pedang menembus dada Wan Baoshan. Puff, Wan Baoshan kau menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Kemudian, Tan Yun muncul di depan Mo Changfeng dan berkata dengan acuh tak acuh, orang tua, aku akan mengirimmu untuk bertemu dengan saudara laki-laki dan keponakanmu yang ketiga, ucap Tan Yun. Bang! Tan Yun menghancurkan kepala Mo Changfeng dengan pukulan. Mayat tanpa kepala, berlumuran darah, jatuh 100 kaki jauhnya. Melihat mayat tanpa kepala Mo Changfeng, Wan Baoshan berkata dengan lemah dan ketakutan. Tan Yun, jangan bunuh aku, ucap Wan Baoshan. Tan Yun menutup telinga, sosoknya melintas, dan dia menginjak wajah Wan Baoshan. Saat itu, apakah kamu ingin aku mati? Aku akan mempermalukan, ucap Tan Yun. Tan Yun menginjak kaki kanan wajah Wan Baoshan. Bang! Setelah beberapa saat, teriakan Wan Baoshan tiba-tiba terputus, dan kepalanya dihancurkan oleh Tan Yun. Wan Baoyue, adik laki-laki kedua di belakang Wan Baoshan, pucat dan gemetar ketakutan saat ini. Puluhan ribu tentara abadi di belakangnya juga ketakutan. Tan Yun melirik puluhan ribu tentara abadi. Segera, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menjulurkan jari dan menunjuk ke seorang prajurit abadi di belakang Wan Baoyue. Kemarilah, ucap Tan Yun. Plop, prajurit abadi itu mengulurkan tangannya, kaki lembut, lumpuh di tanah, memohon dengan getir, maafkan aku buta, aku seharusnya tidak mempermalukanmu, ucap prajurit abadi itu. Itu benar, prajurit abadi ini adalah seseorang yang terus mempermalukan Tan Yun saat mengawal Tan Yun ke Istana Ruang Waktu di kota abadi Tongtian lebih dari 100 tahun yang lalu setelah mematuhi perintah Gunung Wanbao. Tan Yun berubah menjadi bayangan, muncul di samping prajurit abadi, membungkuk dan mencubit tangan kirinya di leher prajurit abadi, dan mengangkatnya seperti ayam. Jangan bunuh aku, kamu sudah menjadi kultivator tingkat tinggi, tolong jangan ingat penjahatnya, tolong maafkan aku, tolong, ucap Xianbing memohon dengan sangat ketakutan. Maaf, Tan Yun berkata sambil mencibir, aku orang yang suka membalas dendam. Matilah, ucap Tan Yun. Retak. Dari telapak tangan kanan Tan Yun, masa api Hongmeng tiba-tiba meledak, dan prajurit abadi itu langsung ditangkap, bahkan tidak sedikit pun sampah yang tersisa dari api. Pada saat ini, ketika Wan Baoyue memberi isyarat, tanda bahwa kakak tertuanya Wan Baoshan telah jatuh ke tanah sebelumnya diambil ke tangannya. Semua orang mematuhi perintah dan melarikan diri dengan putus asa, dan kemudian memberitahu Kaisar Abadi Jiutian tentang pembunuhan kakak laki-lakiku oleh Tan Yun, ucap Wan Baoyue. Teriakan serak Wan Baoyue, seberkas cahaya meletus dari token dan menelan layar. Segera, sebuah gerbang besar yang mengarah ke dunia luar muncul di layar. Baik Jenderal, ucap puluhan ribu tentara abadi naik ke langit satu demi satu dan terbang keluar dari formasi. Xian,
Jangan tinggalkan satu pun, bunuh tanpa ampun, ucap Tan Yun. Tan Yun mendengus, melayang ke udara, dan menabrak puluhan ribu tentara abadi. Xian memegang pedang ilahi dengan atribut waktu dan ruang dan membunuh puluhan ribu tentara abadi. Crash, plop, tam, untuk sesaat. Darah menodai kehampaan. Dan mayat-mayat jatuh ke tanah, hanya dalam 3 napas. Puluhan ribu tentara abadi mati, dan tidak ada yang selamat. Ketika Tan Yun dan Xian hendak terbang keluar dari formasi besar para dewa yang terperangkap, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Tetapi melihat ratusan makhluk abadi berwajah pucat di langit di belakang mereka, orang-orang ini adalah semua orang yang telah kembali dari jurang yang melahap jiwa. Ketika ratusan orang melihat Tan Yun, mereka ketakutan dan memohon belas kasihan. Tan Senior, jangan bunuh kami. Kami tidak melihat apa-apa. Ya, jangan bunuh kami, ucap mereka. Pada saat ini, Xian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Tan Yun, apakah kita benar-benar akan membunuh orang dan membungkam mereka? Ucap Xian. Tan Yun berkata, adapun apa yang Anda lihat hari ini, Anda juga dapat memberitahu Kaisar Abadi 9 Surga. Oh, omong-omong, ada satu hal lagi. Tolong beritahu Marsekal Besar Xiao Xiancheng, mengatakan bahwa putra Bai Xiao, dan orang-orang yang aku bunuh padanya, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.